sendiri. Kulihat foto dan video bersamamu yang tak lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa terulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sekejap, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Halwan di channel YouTube saya, channel YouTube Dr. Halwan. Seperti biasa kita berbicara tentang kesehatan, olahraga, intermittent fasting, ketogenic diet, dan beberapa obrolan-obrolan yang bisa bermanfaat bagi kita dalam menunjang pola hidup sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang olahraga dan merokok. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang belum bisa meninggalkan kebiasaan merokok dan hobinya olahraga. Jadi senang olahraga tapi masih belum bisa meninggalkan kebiasaan merokok. Memang secara jika dipandang dari beberapa sudut pandang, maka ini berlawanan. Yang satu, olahraga itu tujuannya untuk membuat kita menjadi sehat, merokok membuat kita menjadi tidak sehat, ya. Tentunya di sini tetap saya tidak menghakimi apakah merokok itu benar atau salah, tidak. Yang jelas tidak ada satupun yang slogan yang mengatakan bahwa merokok itu menyehatkan, tidak ada. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa sesuai dengan yang ada di bungkus rokok, tentunya semuanya sudah bisa membaca sendiri apa dampak dari merokok itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita berolahraga tapi kita masih belum bisa meninggalkan kebiasaan merokok? Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa maksimal di dalam berolahraga, ya. Yang perlu saya jelaskan dulu di bawah ini adalah perubahan fisik step by step setelah kita berhenti merokok, ya. Jadi ada beberapa step, beberapa langkah. Yang pertama, dalam 20 menit setelah berhenti merokok. Nah, dalam 20 menit setelah berhenti merokok, maka detak jantung akan mulai menurun kembali ke tingkat normal. Jadi ketika orang merokok itu denyut jantungnya itu meningkat. Nah, setelah 20 menit kita tidak merokok, maka denyut jantung akan kembali ke tingkat denyut jantung normal, ya. Denyut jantung normal itu berapa, ya? Tergantung, tiap orang itu berbeda-beda. Seorang olahragawan mungkin bisa lebih rendah denyut jantungnya dibandingkan orang yang tidak pernah berolahraga. Bahkan bisa kurang dari 40 denyut per menit, gitu ya. Jadi semakin sedikit denyut jantung kita, maka semakin bagus. Berarti semakin sedikit berarti jantung itu ketika memeras itu semakin efektif. Sekali peras langsung beredar ke seluruh tubuh, ya. Semakin sedikit denyut jantung semakin bagus. Berarti menandakan bahwa kualitas pompa dari jantung itu semakin bagus, semakin efektif. Semakin tinggi semakin tidak bagus. Makanya kalau kita denyut jantung itu semakin banyak, itu apalagi ketika kita bangun tidur kondisi basal, kondisi belum apa-apa, denyut jantung kita sudah tinggi. Nah, itu warning, berarti ada yang salah, entah itu di makanan, pola hidup, olahraga, istirahat, macam-macam harus kita perbaiki. Kemudian setelah 2 jam setelah berhenti merokok, maka denyut jantung dan tekanan darah akan mengalami penurunan mendekati tingkat yang sehat, ya. Artinya tekanan darah juga meningkat dengan adanya rokok yang kita konsumsi. Kemudian sirkulasi perifer
juga akan meningkat. Sirkulasi perifer itu apa? Sirkulasi perifer itu jadi peredaran darah di tingkat yang paling ujung. Perifer itu tepi, jadi di ujung-ujung itu akan kembali menuju ke arah normal gitu. Jadi semakin bagus, karena beberapa masalah akibat merokok itu adalah salah satunya sirkulasi kita yang di ujung-ujung itu kurang bagus, sehingga kenapa kok kulit menjadi lebih cepat keriput pada seorang perokok itu karena ya salah satu ujung-ujung dari sirkulasi itu adalah kulit. Nah, kulit kurang mendapat makanan, kurang mendapat nutrisi, maka akan lebih cepat keriput akhirnya. Makanya orang yang merokok maka penampakannya akan jauh lebih tua daripada umur yang sebenarnya. Walaupun masalah aging ini banyak faktornya sih, tidak hanya merokok, ada faktor stres, faktor istirahat, faktor olahraga, faktor makanan, macam-macam. Tapi salah satunya adalah ketika kita merokok, maka akan lebih cepat kelihatan tua gitu ya. Nah, kemudian selama 12 jam setelah berhenti merokok. Nah, ini setelah 12 jam setelah berhenti merokok, maka karbon monoksida ya, karbon monoksida itu lambangnya CO. Karbon monoksida itu kadarnya akan menurun ke tingkat normal. Nah, ini yang saya tekankan untuk teman-teman yang suka olahraga. Nah, karbon monoksida ini penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena karbon monoksida ini akan berkompetisi dengan oksigen. Jadi ketika kita olahraga, kita ngos-ngosan, denyut jantung meningkat, sirkulasi darah bertambah cepat, itu yang menyebabkan itu adalah karena kebutuhan akan oksigen tubuh kita itu semakin tinggi. Nah, dengan kebutuhan oksigen semakin tinggi, maka pernafasan kita akan semakin tinggi, ngos-ngosan, tekanan darah meningkat, denyut jantung meningkat. Nah, seperti itu. Nah, karena kebutuhan oksigen yang tinggi. Nah, di sini 12 jam setelah merokok, kadar CO ini mendekati normal. Mendekati normal artinya hampir mirip dengan normal. Jadi belum normal, itu butuh 12 jam. Nah, di sini kuncinya. Kata kuncinya di sini. Ya, nanti saya jelaskan di belakang lagi. Jadi 12 jam setelah berhenti merokok, kadar CO di darah mendekati normal. Kemudian selanjutnya yang keempat, setelah 24 jam berhenti merokok. Jadi setelah 1 hari berhenti merokok, maka rata-rata serangan jantung di kalangan perokok akan menurun, ya. Jadi pada perokok itu serangan jantung itu meningkat hampir 70% lebih tinggi daripada yang tidak perokok. Nah, ini sehari aja Anda tidak merokok, maka resikonya ini akan lebih rendah daripada yang saya sebutkan tadi. Itu 24 jam setelah berhenti merokok. Kemudian setelah 48 jam, berarti setelah 2 hari. Setelah 2 hari berhenti merokok, maka ujung saraf akan mulai tumbuh kembali, kemampuan mencium dan merasakan akan meningkat, dan kondisi tubuh akan jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. 2 hari ini ya, 2 hari tidak merokok. Jadi ketika kita merokok tadi yang saya sebutkan tadi, sirkulasi perifer tadi kan berkurang ya. Makin lama saraf-saraf, kulit, semuanya itu indera perasa itu akan berkurang semua. Nah, itu dalam 2 hari kita tidak merokok, maka akan kembali menuju ke kondisi yang seperti semula. Kemudian setelah 72 jam setelah berhenti merokok, 72 jam berarti 3 hari. Ini sesuatu yang lumayan agak berat, karena biasanya akan muncul craving itu kecenderungan berat untuk merokok kembali, gelisah, irritable, gemetar, kemudian pokoknya rasa yang pengen sekali kita untuk merokok kembali. Nah, ini yang harus kita lawan ya. 3 hari ini akan menjadi berat dan harus benar-benar kita sekuat kita untuk kita lawan kalau kita pengen merokok kembali. Kemudian setelah 2-3 minggu setelah berhenti merokok, maka secara signifikan segala risiko yang berat berkaitan dengan rokok akan jauh berkurang lagi. Nah,
Sekarang kembali lagi dengan kaitannya dengan olahraga tadi di poin nomor 3. Jadi 12 jam setelah kita berhenti merokok, maka kadar CO akan turun mendekati normal. Nah, ini kaitannya dengan ketika kita olahraga, entah itu kita fitness, sepak bola, badminton, tenis, lari, dan olahraga yang lainnya, maka kebutuhan akan oksigen itu tinggi. Ya. Apa yang mengikat oksigen di dalam darah itu namanya hemoglobin. Ya, di dalam sel darah merah ada namanya hemoglobin. Ini yang akan mengikat oksigen, dibawa ke seluruh tubuh dan akan dimanfaatkan oleh jaringan yang membutuhkan. Ya, ketika kita olahraga, ketika kita angkat beban, olahraga apapun, maka otot itu akan membutuhkan oksigen lebih banyak. Maka hemoglobin akan membawa oksigen menuju ke otot yang membutuhkan oksigen untuk untuk dipulihkan dan siap untuk, misalkan kita fitness, kita siap untuk ngangkat kembali. Kalau kita sepak bola, kaki kita mulai bisa hilang capeknya dan berlari kembali. Nah, itu butuh oksigen. Nah, di sini tempat yang ditempati oleh oksigen di hemoglobin akan berkompetisi dengan CO. Nah, CO itu karbon monoksida tadi. Jadi hemoglobin itu yang harusnya ditempati oleh oksigen, akhirnya ditempati oleh karbon monoksida, CO itu. Sehingga apa? Otomatis oksigen yang dibawa oleh hemoglobin ke sel-sel yang membutuhkan itu akan jauh berkurang. Apalagi kalau kita merokoknya kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam itu maka masih banyak karbon monoksida atau CO yang berikatan dengan hemoglobin, sehingga di sini akan mengurangi konsentrasi oksigen yang dibawa oleh hemoglobin ke jaringan yang membutuhkan. Nah, di sini key poinnya, kuncinya di sini. Ketika teman-teman olahraga, paling tidak kalau bisa 12 jam sebelum olahraga itu jangan merokok. Sehingga apa? Nanti ketika kondisi 12 jam kadar CO atau karbon monoksida ini sudah mendekati normal, maka ketika kita berolahraga, proses pemulihan, proses ketika kita berolahraga, maksimalnya ketika berolahraga akan jauh lebih bagus gitu. Karena pemulihan otot, pemulihan sel-sel yang rusak ketika kita pakai olahraga itu akan jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita kurang dari 12 jam kita masih merokok. Jadi kalau teman-teman bisa ya olahraga pagi gitu, dari malam tidur sudah tidak merokok, pagi jangan merokok, kemudian olahraga. Nah, kalau mau merokok ya setelah olahraga, beberapa jam setelah olahraga. Itu kalau teman-teman mau maksimal olahraganya. Walaupun banyak yang mengatakan saya merokok tidak ada pengaruhnya, saya tetap bisa ngangkat beban yang berat-berat, saya tetap bisa berolahraga dengan maksimal, saya tetap bisa berlari dengan maksimal, maraton, olahraga dengan maksimal. Tapi sebenarnya kalau kita mau tidak merokok 12 jam sebelumnya, maka akan jauh lebih maksimal lagi dan pasti akan berpengaruh pada performa olahraga, performa yang akan kita dapatkan. Jadi itu tadi tipsnya, yaitu kalau bisa 12 jam sebelumnya jangan merokok. Ya kalau tidak bisa, paling tidak nyampe di tempat gym itu ya pemanasannya ya jangan merokok gitu ya. Paling tidak ya pemanasannya jangan merokok, terus segera olahraga. Kemudian setelah olahraga baru beberapa jam setelah ngos-ngosannya hilang baru merokok lagi. Itu. Jadi walaupun saya tetap menganjurkan teman-teman untuk berhenti merokok, karena ya teman-teman tahu sendirilah merokok itu bagaimana ya. Dan saya merekomendasikan teman-teman supaya mempunyai niatan dalam hati bahwa suatu saat akan berhenti merokok, karena merokok itu jelas-jelas merupakan sesuatu yang tidak baik. Walaupun kita mungkin bagi seorang perokok belum bisa berhenti, jadi tekadlah di dalam hati bahwa suatu saat akan berhenti. Karena ketika kita sudah bertekad, berniat dalam hati suatu saat akan berhenti, maka akan mendapatkan kemudahan untuk
bisa berhenti, akan mendapatkan jalan lah gimana caranya ya. Jadi teman-teman fitness mania, olahraga mania, teman-teman yang senang dengan olahraga yang masih belum bisa berhenti merokok, itu tadi ya, jangan merokok sebelum olahraga ya. Kalau bisa 12 jam sebelumnya jangan merokok, sehingga kadar CO di darah itu sudah sangat rendah, sehingga oksigen bisa maksimal disalurkan oleh sel darah merah ke seluruh tubuh yang membutuhkan ketika terutama kita berolahraga, sehingga performa olahraga kita bisa lebih maksimal. Kalau mau merokok ya setelah itulah ya, paling tidak ketika beberapa jam waktu olahraga itu kan sudah tidak merokok, ternyata bisa kan, nanti kan lama-lama ditunda keinginan merokoknya, akhirnya lama-lama bisa berhenti ya. Nah, nanti tips bagaimana caranya berhenti merokok mungkin ada di video tersendiri, akan saya bikinkan ya, masih berkaitan dengan rokok semuanya ya. Seperti biasa sambil pembuka penutup dikasih lagu ya. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda, sulit lupakan kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hanya hati ini hanya rindu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa bikin rimpang-rimpangan ini sehat, isinya jahe, kunir, bisa tambahin cengkeh, kayu manis, serai, pakai air panas, diamkan dalam beberapa jam, sudah dingin kita minum, maka kita akan mendapatkan banyak manfaatnya dari minuman seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.